anak-anak kelas 4 SD Tarakanita wilayah Jakarta, bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat Tarakanita. Yes. Anak-anak kelas 4 SD Tarakanita wilayah Jakarta, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan muatan pembelajaran PPKN. Nah, hari ini kita sudah masuk ke tema yang ketiga, tema peduli terhadap makhluk hidup. Anak-anak, ibu ajak kalian untuk mengambil buku tema 4C dan siapkan alat tulis kalian ya, karena kita akan segera memulai pembelajaran kita hari ini. Sudah siap? Yuk kita belajar. Anak-anak, hari ini ibu akan mengajak kalian semua untuk memperdalam kembali tentang muatan pembelajaran PPKN KD 3.2, mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, pada tema sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang materi hak dan kewajiban. Pada kesempatan kali ini kita akan menggali lebih dalam lagi tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari kita. Tentu kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban. Coba diingat-ingat kembali ya. Hak merupakan sesuatu yang harus kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dan setelahnya kita akan mendapatkan hak kita. Coba kita ingat bersama-sama. Hari ini kita menggali, belajar lebih banyak lagi. Sudah siap? Hari ini kita akan belajar tentang menjelaskan hak dan kewajiban terhadap makhluk hidup. Lihat gambar yang ada di layar. Ada sebuah keluarga yang sedang makan bersama. Itu adalah keluarga Lani yang sedang makan bersama. Anak-anak, yuk buka buku tematik 4C, peduli terhadap makhluk hidup, halaman 10. Kita akan baca bersama ya cerita yang ada di kotak berwarna kuning. Yuk disiapkan bukunya. Sudah? Lani dan keluarganya selalu makan bersama. Pada saat mengambil makanan, adik Lani selalu menginginkan nasi yang banyak. Namun, ia belum bisa mengira-ngira banyak makanan yang mampu ia makan. Sehingga makanannya sering tidak habis. Ibu selalu mengingatkan adik Lani agar mengambil makanan secukupnya. Jika kurang, ia bisa mengambil lagi. Akan tetapi, adik Lani tetap saja mengambil makanan dalam jumlah yang banyak. Ia berjanji akan menghabiskannya. Anak-anak, dari cerita yang baru saja kita baca, adik Lani melakukan tindakan yang kurang tepat karena mengambil makanan dalam jumlah yang banyak dan tidak dihabiskan. Padahal ibu selalu mengingatkan agar dia mengambil sedikit dahulu, lalu jika sudah habis dan ingin menambah, bisa menambah. Mengambil makanan secukupnya agar tidak tersisa dan terbuang merupakan salah satu sikap bijak yang bisa kita lakukan untuk menghemat sumber daya alam. Anak-anak, nasi dari padi. Padi merupakan tumbuhan yang merupakan sumber daya alam yang harus kita lestarikan juga. Kita memiliki hak untuk memanfaatkan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Tapi kita memiliki kewajiban untuk senantiasa merawat tanaman yang ada di sekitar kita. Karena tumbuhan merupakan salah satu sumber daya alam yang harus kita lestarikan.
Kita memiliki hak untuk memanfaatkan tumbuhan, tetapi sebaiknya kita melaksanakan kewajiban terhadap tumbuhan terlebih dahulu. Siapa yang memiliki tumbuhan di rumahnya? Wah, pasti kalian memiliki tumbuhan dan merawatnya dengan baik ya. Kewajiban terhadap tumbuhan adalah merawat dan memanfaatkannya dengan bijak. Coba diperhatikan, selama ini sudahkah kita menjalankan kewajiban terhadap tumbuhan? Di sini ada anak yang selalu menyiram tanaman, memberi pupuk, dan membasmi hama, sehingga tanaman bisa tumbuh subur. Selama ada di rumah, sudahkah kalian membantu merawat tanaman yang ada di rumah? Jika belum, mulai hari ini lakukan ya, agar kalian juga mendapatkan hak dari tanaman tersebut. Karena jika kita sudah melaksanakan kewajiban terhadap tanaman sebaik-baiknya, maka kita akan mendapatkan hak kita. Bisa melihat lingkungan yang asri, hijau, penuh dengan tanaman, menghirup udara yang segar, dan memanfaatkan tanaman sebaik-baiknya. Contoh, buah-buahan dan sayuran itu kita dapatkan dari tanaman. Dan jika kita merawatnya dengan baik, maka kita bisa memanen hasil yang baik juga. Selain sayuran dan juga buah-buahan, tanaman dimanfaatkan manusia untuk berbagai hal. Ada tanaman yang dijadikan obat, ada juga kayu yang dijadikan bahan bangunan, dan masih banyak lagi bagian-bagian tumbuhan yang dimanfaatkan oleh manusia. Selain kita belajar tentang kewajiban dan hak terhadap tanaman, kita juga akan belajar kewajiban dan hak terhadap hewan peliharaan. Coba dilihat di gambar, ada seorang anak yang sedang merawat kucing peliharaannya. Anak-anak, apakah kalian memiliki hewan peliharaan di rumah? Bisa kucing, anjing, ikan, burung, kelinci, atau peliharaan yang lainnya. Wah, seru sekali ya jika kita memiliki hewan peliharaan yang ada di rumah. Lalu, apa yang kalian lakukan agar hewan peliharaanmu itu tetap sehat? Ada banyak cara yang bisa kalian lakukan ya. Kewajiban merawat hewan peliharaan itu sangat penting anak-anak. Karena kebersihan dan kesehatan hewan peliharaan berpengaruh pada lingkungan sekitar kita dan juga hewan itu sendiri. Jika hewan peliharaan kita kotor, hewan tersebut akan mudah sakit dan bisa menularkan penyakit ke hewan yang lain, bisa juga ke manusia. Nah, oleh karena itu, kita harus menjaga merawat hewan peliharaan kita agar bebas dari penyakit. Lingkungan juga akan terasa tidak nyaman jika hewan peliharaan kita kotor dan lingkungan tempat tinggalnya juga kotor. Oleh karena itu, memandikan, merawat, mengobati hewan-hewan yang sedang sakit, hewan peliharaan kita menjadi sangat penting. Jangan lupa juga selalu memberikan makanan kepada mereka agar mereka bisa sehat dan tumbuh dengan baik. Selain tumbuhan dan hewan, hari ini kita memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih. Kita lihat lingkungan sekitar kita ya. Saat ini kalian lebih sering berada di rumah. Apakah kalian membantu orang tua kalian untuk membersihkan yang ada di rumah? Apakah kalian menjaga kebersihan yang ada di lingkungan rumah? Kalau dulu ketika kalian sekolah, kalian selalu melaksanakan kegiatan piket. Nah, walaupun kita sudah tidak ke sekolah lagi, belum mulai ke sekolah lagi, Ibu berharap di rumah kalian juga melaksanakan kegiatan bersih-bersih lingkungan rumah. Seperti gambar di layar, anak-anak yang sedang membersihkan lingkungan sekolah. Kalian bisa melakukannya di rumah kalian masing-masing. Selain kita memiliki kewajiban untuk merawat tumbuhan dan hewan peliharaan,
Kita juga memiliki kewajiban menjaga lingkungan sekitar kita. Apakah siap anak-anak? Jadi hari ini ibu ajak kalian untuk memiliki kewajiban untuk merawat tanaman, merawat hewan peliharaan, dan menjaga kebersihan lingkungan. Siapa yang siap untuk melakukannya agar kita mendapatkan hak kita untuk menikmati lingkungan kita yang bersih, segar, dan sehat? Jika anak-anak sudah memahami pembelajaran hari ini tentang kewajiban dan hak terhadap makhluk hidup, yaitu tumbuhan, hewan, dan tidak ketinggalan lingkungan sekitar kita, silahkan ambil buku tulis ya. Lalu tuliskan jawaban dari kedua pertanyaan yang ada di layar. Yang pertama, tuliskan 3 kewajiban yang pernah kamu lakukan untuk merawat hewan, peliharaan, atau tanaman yang ada di rumah. Yang kedua, tuliskan 3 cara yang bisa kamu lakukan untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih. Yuk dikerjakan untuk menggali pemahaman kalian terkait kewajiban dan hak terhadap makhluk hidup. Selamat mencoba ya anak-anak ya, dan tetap semangat. Terima kasih, selamat belajar. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.